Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah. Kembali lagi bersama saya, Fepti Ismiatun, host dalam acara Kurma Kuliah Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya kembali ditemani oleh narasumber. Beliau juga merupakan tokoh pendidikan, sosok yang sangat inspiratif, inovatif, dan tentunya dalam beberapa tahun terakhir, beliau telah memperoleh berbagai capaian-capaian yang sangat sukses dalam bidang pendidikan. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Mashkuri MSI. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Prof. Mashkuri. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Prof. Sehat, Prof. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali ya, Prof. Alhamdulillah. Ya. Ini sudah detik-detik terakhir, Prof. Di penghujung bulan suci Ramadan ya. Iya, dan semoga kita dapat bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri ya, Prof. Amin. Dan itu yang memang dinanti-nanti oleh umat Islam. Iya, betul sekali. Apakah nanti diwisuda oleh Allah mendapatkan sebuah derajat muttaqin atau tidak, kan begitu ya. Iya, betul sekali. Dan semoga kita semua bisa bertemu ya, Prof. Betul, ya, di bulan-bulan berikutnya ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, Prof. Mashkuri. Dengan meneladani tentunya apa yang dilakukan di bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan itu kan di samping sahrul ibadah, bulan ibadah juga sahrul tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Baik, bulan pendidikan. Oke. Baik, Prof. Mashkuri, terkait dengan diskusi kita pada sore hari ini, kita tahu bahwa Islam itu mengajarkan kepada seluruh manusia banyak hal ya, Prof. ya. Nah, salah satunya Islam ini menjadi rahmatan lil alamin, atau Islam sebagai rahmatan lil alamin. Betul. Kita tahu bahwa Islam ini menjadi rahmat, menjadi berkah, mungkin maslahat untuk alam semesta. Betul, ya, Prof. ya. Betul sekali. Nah, alam semesta ini kan tentunya cakupannya sangat luas ya, Prof. Betul. ya. Dan mungkin ini bisa diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan. Tapi sebelum kita membahas itu, saya ingin mengetahui, dan juga tentunya pemirsa Batu TV ingin mengetahui pendapat Prof. Mashkuri terkait mungkin konsep atau prinsip-prinsip dalam Islam sebagai rahmatan lil alamin. Iya. Jadi begini. Islam itu sebagai penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Dan bahkan itu telah terdokumentasikan di dalam Al-Quran. Ada ungkapan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Jadi dalam ayat itu memberikan satu gambaran bahwa Islam hadir itu untuk menyempurnakan dari kitab-kitab suci sebelumnya, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Sehingga konsep akidah, konsep syariah, konsep akhlak, ya, dan bahkan perundang-undangan, ya, pendidikan dan sebagainya, semuanya itu ada di dalam Islam ini. Dan itu diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, karena Rasulullah ini adalah merupakan Nabi dan Rasul, penutup dari Nabi dan Rasul sebelumnya. Jadi sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka salah satu amanah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus wahai engkau Muhammad kecuali membawa dan mengemban sebagai rahmat alam semesta. Jadi kehadiran Rasulullah itu adalah bukan sebagai rasulnya orang-orang muslim saja, tetapi juga bagaimana melindungi umat-umat yang non muslim. Sehingga Rasulullah hadir ini di samping sebagai makhluk pilihan, sebagai hamba Allah pilihan, tetapi memiliki peran dan fungsi untuk mendakwahkan terhadap apa yang telah beliau terima. Dan sekaligus itu akan membimbing terhadap seluruh lapisan masyarakat, tidak membedakan satu sama lain, terutama dalam bidang muamalah, dalam bidang akhlak, moral.
kecuali dalam bidang akidah. Kalau akidah sudah memiliki prinsip lakum dinukum waliyadin. Jadi ibaratnya Islam ini tidak kemudian membuat pemaksaan terhadap umat-umat yang memiliki keyakinan yang berbeda. Silahkan kamu punya kepercayaan sendiri. Tapi Islam ini juga demikian. Islam ini dijalankan didasarkan pada sebuah keyakinan dari umatnya. Maka dalam konsep muamalah, dalam konsep kerjasama dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang terkait dengan hablum minan nas dan hablum minal alam, itu adalah dilakukan baik manusia muslim dengan non-muslim. Itu dijalankan. Tidak eksklusif dalam ajaran Islam itu, tapi ajaran Islam itu begitu inklusif. Jadi begitu terbuka. Sehingga ketika Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi nabi, rasul, nabi dan rasul, sekaligus kepala pemerintahan, beliau tidak diskriminasi di antara mereka-mereka yang non-muslim sekalipun tetap mendapatkan sebuah perlindungan. Baik, ini menarik sekali. Ya. Saya tadi menangkap poin dari Prof. Mashkuri bahwa rahmat Islam sebagai rahmatan lil alamin ini sangat fleksibel ya Prof. Dia inklusif. Artinya bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa Islam ini menjadi solusi mungkin Prof. Iya. Ya, menjadi solusi dari berbagai macam persoalan. Betul, ya, betul. Termasuk juga pemicu terhadap berbagai macam konflik itu adalah keragaman etnis, budaya, kemudian juga dilihat dari sisi agama, ya, dari sisi golongan, ya, kemudian adat istiadat dan sebagainya. Betul. Ini akan memicu terhadap konflik. Tapi ketika harus dipahami bahwa di dalam Al-Quran ada ungkapan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah menciptakan jenis manusia itu laki-laki dan perempuan, ya. Jadi itu dengan punya latar belakang yang berbeda-beda, suku, adat tadi itu. Tapi bangsa dan sebagainya, ya. Ada bangsa Arab, ada bangsa Timur, bangsa Barat, ya, atau bangsa Indonesia, mungkin bangsa Malaysia, dan lain sebagainya lah, ya, bangsa-bangsa. Nah, ini semuanya agar supaya lita'arofu, saling kenal mengenal. Untuk apa? Membangun budaya dan peradaban bersama sebagai tangga terkait dengan peran dan fungsi kekhalifahan manusia di atas bumi ini untuk memanfaatkan alam, memelihara alam, mengembangkan alam, dan sekaligus itu didayagunakan untuk kehidupan manusia. Di situ. Baik, Prof. Ini menarik sekali juga, Prof. Menyambung dari apa yang telah dijelaskan oleh Prof. Mashkuri bahwa manusia itu diciptakan dari berbagai latar belakang, suku, dan background yang berbeda-beda, ya Prof, ya. Termasuk manusia juga diciptakan untuk hidup bersosial, yaitu untuk berinteraksi dengan sesama manusia yang lainnya. Entah itu di dunia politik, Prof, pendidikan, perdagangan, kita semua butuh interaksi. Betul. Nah, tentunya interaksi ini bisa jadi, bahkan seringkali mungkin memunculkan satu gesekan, misalnya dengan pendapat yang berbeda dan lain sebagainya, dan tentunya responnya juga berbeda-beda, ya Prof, ya. Nah, yang saya ingin tanyakan itu bagaimanakah peran Islam sebagai rahmat untuk semesta dalam memberikan solusi untuk persoalan ini seperti itu. Iya. Jadi agama Islam itu berfungsi untuk mengedukasi manusia. Termasuk Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai uswah, sebagai teladan. Sehingga
proses pendidikan itu bukan sekedar transfer of knowledge, tetapi juga habituasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya, sikap dan perilaku yang ditampilkan. Maka di situ ada istilah uswah hasanah. Rasulullah itu bukan sekedar berbicara, tetapi langsung menerapkan atau mengimplementasikan langsung dalam bentuk aksi nyata. Beliau itu sering dicaci maki oleh orang-orang kafir pada saat itu. Tetapi beliau justru tidak menjauhi orang yang mencaci maki itu. Bahkan ketika orang yang mencaci maki sakit, ditengok juga ke rumahnya itu. Ini kan satu uswah ya. Role model yang luar biasa. Role model yang luar biasa, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu memuji kepada Rasulullah dengan kalimat innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi sesungguhnya engkau ya Muhammad yang memiliki budi pekerti yang begitu mulia. Itu kan luar biasa di situ. Betul. Allah saja memuji di situ itu. Nah, kemudian suatu saat ya, ada sekelompok orang yang sedang mengusung jenazah. Lalu Rasulullah ini sedang duduk-duduk dengan para sahabat pada saat itu. Rasulullah minta agar supaya para sahabat yang ada di sekelilingnya itu berdiri. Wahai sahabatku, mari kita berdiri. Tapi ada sahabat yang kemudian menegur pada Rasulullah, wahai Rasulullah, itu yang sedang diusung itu ada jenazahnya orang non-muslim. Iya, mari kita berdiri. Dia adalah manusia. Artinya bahwa akhlak Rasulullah, orang yang sudah wafat saja itu masih dihormati, apalagi yang masih hidup. Ini non-muslim loh itu. Non-muslim lagi itu. Artinya bahwa begitu mulia manusia hidup di dunia ini, yang punya peran yang berbeda-beda, punya akidah yang berbeda-beda, punya budaya yang berbeda-beda. Tapi justru Islam mengajarkan bagaimana perbedaan yang ada itu menjadi sebuah kekayaan. Rahmat ya Prof. Menjadi sebuah rahmat, bukan sebagai malapetaka justru. Maka di dalam prinsip-prinsip Islam itu ada prinsip tawasud, ada prinsip moderat. Moderat ini tidak kemudian ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Baik, terima kasih Prof. Maskuri. Ini diskusi atau contoh yang diambil dari zaman kepemimpinan Rasulullah ini sungguh sangat menginspirasi kita semua yang hidup pada saat ini ya Prof ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kembali ini mungkin dari pengalaman Prof. Maskuri sebagai seorang pemimpin. Bagaimana Prof. Maskuri ini mampu membawa contoh-contoh Islam sebagai rahmatan lil alamin terhadap lingkungan kerja Prof. Maskuri. Iya. Baik, Prof. Maskuri, kita akan melanjutkan diskusi kita setelah jeda yang berikut ini. Selamat datang di Kampus Universitas Islam Malang, kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, membangun jejaring dengan dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Universitas Islam Malang kampus kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing, berjaring internasional menuju world class university. Ingin menjadi lulusan yang unggul, kreatif, inovatif, dan bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang. Baik seluruh pemirsa Batu TV, kembali lagi bersama kita dalam diskusi pada sore hari ini. Dan kita akan melanjutkan kembali terkait pertanyaan saya tadi Prof. Kira-kira bagaimana sih sosok Prof. Maskuri sebagai seorang pemimpin ini menghadirkan suasana atau sebagai role model bagaimana menghadirkan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin di tempat kerja kampus, Prof. Maskuri. Betul. Baik, di kampus ini banyak talent, banyak ilmuwan yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda.
Dan ini justru menurut kami adalah menjadi sebuah kekuatan raksasa. Dan masing-masing talent-talent ini, masing-masing orang-orang yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda ini, kita dorong untuk bisa mengembangkan talent dan kompetensinya masing-masing. Maka kita berusaha untuk memfasilitasi mereka, baik dalam bidang riset, dalam bidang pengabdian pada masyarakat, bahkan sekarang kita mengenal dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang harus ekspansi untuk belanja masalah di tengah-tengah komunitas sesuai dengan kajian-kajian strategisnya. Ini adalah merupakan satu keniscayaan di sebuah lembaga pendidikan. Nah, ketika kompetensi-kompetensi ini terus diasah oleh beragam sumber daya manusia di Unisma ini, maka ini akan menjadi sebuah kekuatan raksasa bagi Universitas Islam Malang. Ini dalam bidang keilmuan, dalam bidang keilmuan. Tapi dalam bidang keagamaan kita juga sangat memahami sekali bahwa pemahaman keagamaan di kampus kita ini pun juga sangat beragam sekali. Maka kita memiliki satu pendekatan-pendekatan yang disesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing. Maka kalau di Unisma ini ada istilah Bala Aswaja, kemudian ada juga kajian-kajian interdisipliner, ya. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang bersifat spiritual, ya. Ini semuanya keragaman-keragaman seperti ini kita ciptakan karena apa? Masing-masing sumber daya yang ada di sini ini memiliki satu minat yang berbeda-beda pula di situ. Maka perbedaan minat inilah yang kemudian kita manage demikian rupa bahwa berbagai macam aktivitas di Unisma ini akan semakin kelihatan syiarnya yang luar biasa. Karena ada saja talent-talent itu. Maka ini harus dikembangkan sedemikian rupa. Jadi bagi kami sebetulnya SDM ini dengan perbedaan talent, perbedaan bakat minat, perbedaan kompetensi, bahkan juga latar belakang keilmuan, inilah yang menjadi sebuah kekayaan Unisma ini ketika ada satu hal yang memang itu menjadi pembicaraan pada tingkat nasional maupun global sehingga mereka ikut berpartisipasi dalam menyampaikan berbagai macam solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Baik, terkait dengan banyaknya perbedaan kompetensi ya Prof ya di lingkungan kampus yang Prof pimpin, tadi menyampaikan bahwa ini menjadi kekuatan yang besar. Namun bagaimana jika dalam kenyataannya misalnya ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan seorang pemimpin, karena pemimpin kan pasti maunya kerja harus beres, harus sukses, seperti itu ya Prof ya. Betul. Nah, bagaimana ketika Prof Maskuri melihat satu perbedaan, artinya hasilnya tidak sesuai dengan harapan, itu bagaimana Prof Maskuri menanggapi itu? Kita harus melakukan pendampingan terhadap mereka ya yang katakanlah dia belum begitu optimal di dalam bekerja. Dan di dalam sebuah institusi seperti kampus Unisma ini, kita memiliki sebuah prinsip-prinsip yang disebut dengan prinsip tasamuh, toleran. Kita toleran. Jadi ada semacam pembinaan-pembinaan yang dilakukan kepada kelompok-kelompok tertentu yang memang belum mampu beradaptasi dengan berbagai macam percepatan-percepatan yang kita lakukan. Bahkan dalam pengalaman kami adalah yang terasa itu adalah perombakan kurikulum. Ketika perombakan kurikulum terjadi, merombak kurikulum itu lebih berat ketimbang membangun gedung. Karena itu terkait dengan mindset. Biasa di zona nyaman, kemudian harus keluar pada zona nyaman. Itu butuh waktu. Maka ini butuh kesabaran, butuh pendampingan, ya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika menghadapi berbagai macam profil, harus sabar. Tetapi juga Rasulullah memiliki satu strategi. Mereka hidup dengan mereka. Kami pun juga berusaha untuk menyatu dengan mereka. Maka kami berusaha untuk selalu mengawal berbagai perubahan-perubahan yang ada itu. Karena ide-ide konstruktif itu
kalau tidak dikawal dengan bagus maka akan lepas menurut saya. Begitu juga Rasulullah ketika berdakwah. Rasulullah ini justru yang dihadapi itu berat sekali. Jadi ketika Islam hadir, antara lain adalah mengubah satu tradisi terkait dengan menyembah, asalnya menyembah berhala, dirubah menjadi menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu hal yang juga berat dilakukan oleh Rasulullah. Orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, dia menyembah berhala. Loh, yang disembah itu patung, yang disembah itu pohon-pohon, yang disembah itu matahari gitu ya. Tapi dia justru tidak menyembah kepada yang menciptakan matahari, yang menciptakan pohon. Itu antara lain. Dan itu berat itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah mampu mengubah mindset masyarakat pada saat itu. Padahal saat itu mereka sudah menyembah benda-benda seperti itu sudah bertahun-tahun ya Prof. Ya, jadi bagaimana caranya? Ibaratnya menyembahnya ini tetap hanya diorientasikan, dia jadi bergeser orientasi. Asalnya menyembah patung, menyembah berhala, bergeser menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, itu caranya seperti apa Prof? Ya, tentu dengan pendidikan, dengan pembinaan, dengan pendampingan. Di antara para sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu yang cinta pada Rasulullah juga ikut mengambil bagian untuk mendampingi Rasulullah dan mendampingi orang-orang yang berkehendak untuk masuk Islam itu. Karena apa? Rasulullah ini dengan sikap dan perilakunya itu sudah menarik simpatik. Cara beliau berbicara, cara beliau memberikan teladan, dan bahkan suatu saat punya uang yang mau digunakan untuk membeli pakaian, dan di tengah jalan pada saat itu ada orang yang meminta karena memang kelaparan, itu dikasihkan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada saat itu. Nah, inilah menurut saya adalah satu model pendidikan yang sangat-sangat hikmah, sangat-sangat ideal, sangat bijak ya, untuk menjadi keteladanan tadi itu. Tapi ada kalanya pula Rasulullah ini yang lebih mudah sebetulnya adalah yaitu memperkaya khazanah budaya. Ya. Seperti bangsa Arab pada saat itu sudah menggunakan bahasa Arab. Ya. Tapi ketika Islam hadir yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW itu juga dengan bahasa Arab. Tapi Rasulullah itu memiliki satu keunggulan, sastra-sastranya itu tinggi. Sehingga orang-orang kafir Quraisy pada saat itu untuk menandingi nggak mampu. Dan pada akhirnya apa? Takluk mereka. Ternyata Rasulullah itu memikat. Sehingga masuk Islam secara bertahap. Gitu ya, bertahap. Begitu. Baik, ini sangat menarik sekali ya Prof ya. Kalau tadi kita membahas Islam sebagai rahmatan lil alamin dalam perspektif sosial, tadi Prof Maskuri membahas dalam perspektif budaya. Kita tahu Prof ya, budaya di Jawa, di Indonesia ini kan sangat banyak Prof ya. Apalagi kita hidup di Jawa, banyak sekali budaya-budaya, tradisi kejawen yang masih eksis sampai dengan saat ini. Nah, bagaimana Islam sebagai solusi untuk kondisi atau situasi seperti ini bisa hadir agar budaya-budaya seperti ini bisa tetap bertahan tanpa keluar dari syariat Islam? Iya, ini justru sangat menarik sekali antara budaya lokal dengan nilai-nilai Islam. Ini yang disebut sebagai akulturasi budaya. Iya, perpaduan jadi, ya Prof? Jadi perpaduan antara nilai-nilai Islam dengan budaya lokal. Itu sangat menarik sekali. Karena apa? Islam itu akan terimplementasikan dengan baik itu ya berada di tengah-tengah masyarakat. Dan sekaligus bisa mewarnai budaya itu. Jadi kalau ada satu budaya yang katakanlah bertentangan dengan ajaran agama, bukan berarti kemudian umat Islam langsung berbicara dengan keras, tidak. Tapi tetap berbicara dengan santun, bahkan dia berada di dalam sebuah budaya itu dalam rangka untuk mempengaruhi mereka-mereka itu dengan cara-cara bil hikmah, dengan cara-cara bijaksana. Itu dilakukan. Contoh lah ya, seperti di Probolinggo itu ada sebuah
tempat wisata Bromo, ya. Bromo Tengger di sana itu. Justru akulturasi nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal itu sangat tampak sekali. Di mana umat Hindu ya dengan umat Islam di situ itu. Ini justru begitu harmoni satu sama lain, saling membantu. Gitu. Dalam konsep muamalahnya saling membantu mereka. Jadi tidak kemudian kok malah justru menciptakan disharmoni dan mencari-cari perbedaan, tetapi justru yang dikembangkan adalah persamaannya. Jadi persamaannya, misalnya dalam konsep tawazun misalnya saja, harmoni dalam kehidupan bermasyarakat di situ. Dia saling membantu satu sama lain dalam konsep muamalah, membangun rumah misalnya, bahkan membangun tempat ibadah. Ini saling membantu satu sama lain. Ini kan begitu indah ya, indah sekali perbedaan itu. Tapi tidak dalam konteks untuk mencampur adukkan persoalan akidah. Jadi ini Islam yang begitu luhur, yang begitu anggun, dan insya Allah akan kekal sepanjang hayat. Jadi kehadiran Inna nahnu nuhyil mauta, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Jadi sesungguhnya itu ya, jadi Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah hingga akhir hayat. Akhir zaman ya, Prof. Betul, akhir zaman gitu, akhir zaman. Baik, berarti memang kehadiran Islam itu memang benar-benar menjadi satu maslahat ya, Prof ya. Maslahat, maslahatul ammah. Betul. Jadi untuk kemaslahatan umum, bukan sekedar maslahat untuk umat Islam, tapi maslahat untuk umum. Iya, betul. Karena memang Islam ini rahmat untuk semesta alam ya, betul, Prof ya, untuk alam semesta, Nah, betul. Jadi untuk semuanya. Islam tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Islam ini selalu berada dalam zona yang selalu moderat. Maka umat Islam pun juga tidak suka mengkafirkan orang. Karena persoalan akidah, persoalan dosa besar, itu Rahman dan Rahim Tuhan yang akan memberikan satu balasan. Tidak bisa kemudian kita ini mengkafirkan orang. Baik. Atau mendustakan orang begitu. Lain ya, Prof. Tapi justru Rahman dan Rahim Tuhan itu yang harus didudukkan secara sempurna. Baik, ya. Terima kasih sekali Prof Masyhuri, diskusi yang sangat menarik. Tapi sayangnya waktu kita sudah habis ya, Prof ya. Jadi kita harus berhenti diskusi sampai dengan saat ini. Baik, pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah, demikianlah pembahasan menarik kita tentang Islam sebagai rahmat untuk alam semesta. Baik seluruh pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah, demikianlah diskusi menarik yang telah kita lakukan bersama Prof Masyhuri selaku Rektor Universitas Islam Malang. Hal yang bisa kita petik hikmahnya dari diskusi kita bahwa Islam menurut Prof Masyhuri itu merupakan agama yang sangat anggun, yang sangat bermartabat, dan kehadiran Islam tentu menjadi solusi dan inspirasi dari berbagai persoalan yang ada di kehidupan manusia pada zaman sekarang. Demikianlah acara Kurma Kuliah Ramadan pada hari ini telah kita ikuti bersama narasumber kita Bapak Profesor Dr. Haji Masyhuri MSI. Semoga puasa kita semua dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya di akhir nanti kita semua dapat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menuju derajat yang mutakin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.